Yuk liburan bareng aku ke Dieng. Dieng Plateau bukan hanya sebuah destinasi wisata. Dieng, pegunungan tinggi bersemayamnya para dewa, memiliki nilai religi dan sejarah yang kuat. Berkunjung ke Dieng bukan hanya sekedar menikmati keindahan alam, namun juga belajar tentang sejarah di dalamnya. Dan ini adalah video catatan perjalanan kami selama di Dieng. Hai guys, it's Sinta here. Ini hari kedua aku dan keluarga ada di Dieng. Setelah check out dari tempat penginapan, kami kembali lagi ke Candi Arjuna. Tadi pagi jam 6.30 kami udah kesini, tapi masih tutup. Sekarang udah buka nih. HTM-nya 20.000 per orang sepaket dengan Kawah Sikidang. Kompleks Candi Arjuna ini luas banget guys. Katanya sih sampai 1 hektar dan merupakan kompleks candi terluas di Dieng. Sebelum masuk ke kawasan candi harus pakai kain batik yang diikatkan di pinggang sebagai tanda penghormatan dan bentuk kesakralan kepada tempat ibadah umat Hindu ini. Di puncak kemarau seperti saat ini biasanya ada embun upas atau es di kawasan Candi Arjuna guys. Tapi sayangnya hari ini kami nggak beruntung. Menurut guide yang ada di sini, jika hari ini nggak banyak angin, langit malam terlihat cerah, banyak bintang dan terasa dingin banget, maka kemungkinan besar embun es akan datang di esok paginya. Kompleks candi ini pertama kali ditemukan pada abad ke-18 oleh seorang tentara Belanda, Theodor van Elf, dengan kondisi tergenang air. 40 tahun kemudian, upaya penyelamatan candi pertama kali dilakukan oleh Cornelius yang merupakan seorang berkebangsaan Inggris, kemudian dilanjutkan oleh seorang berkebangsaan Belanda bernama J. van Kinbergens. Di kompleks ini juga terdapat Candi Sembadra, Candi Puntadewa, Candi Srikandi, dan Candi Semar. Seperti umumnya candi-candi di Dieng, masyarakat memberikan nama tokoh pewayangan Mahabharata sebagai nama candi. Orang Hindu percaya bahwa gunung merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Dengan melakukan ibadah di tempat yang tinggi seperti gunung, akan lebih dekat dengan kahyangan. Candi Arjuna sebagai candi utama di kompleks ini juga diperkirakan sebagai candi tertua yang dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Ini dia Candi Arjuna, terletak paling utara dan berhadapan dengan Candi Semar yang merupakan candi perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Sayangnya, di sini kita nggak bisa lihat arca yang biasa menghiasi bangunan candi. Sebagian besar arca disimpan di Museum Kailasa yang terletak nggak jauh dari kompleks candi. Sementara itu, sebagian arca yang lain udah hilang guys. Tapi sayangnya, kami nggak sempat berkunjung ke museumnya karena Elena mulai rewel. Akhirnya, kami memutuskan untuk langsung aja lanjut ke Kawah Sikidang. Dari Candi Arjuna hanya butuh waktu 6 menit untuk menuju ke Kawah Sikidang guys. Dan tadi tiketnya udah jadi satu sama Candi Arjuna ya. Dieng merupakan kawasan vulkanik aktif dan dapat dikatakan gunung api raksasa yang mempunyai beberapa kawah. Salah satunya adalah Kawah Sikidang Banjarnegara yang jadi objek wisata unggulan di sini. Kawah Sikidang ini terkenal dengan fenomena kawahnya yang bisa pindah atau melompat dalam kawasan yang luas mirip seperti karakter seekor kidang atau kijang. Pantesan aja ada patung kijang di depan pintu masuknya. Ini anakku mulai rewel lagi, dia minta digendong, tapi aku capek. Belum lagi masih harus jalan jauh melintasi jembatan kayu yang katanya sepanjang 1150 meter ini. Sebenarnya aku udah nyerah sih, aku suruh suamiku aja yang ke kawah. Aku dan Elena berhenti di sini aja buat istirahat. Tapi dipikir-pikir udah jauh-jauh ke Dieng, Kawah Sikidang udah di depan mata. Masa iya sih menyerah gitu aja? So, ini aku putuskan buat lanjut jalan, tapi pelan-pelan aja, dikit-dikit berhenti buat istirahat. Sebenarnya kalau ke kawah lebih baik pakai masker karena bau belerangnya cukup menyengat. Cuman ini anakku nggak mau pakai masker. Dia nggak kebiasaan sih, padahal udah aku beliin tadi. Waktu di parkiran ada yang jualan masker gitu.
Jadi ya udah, akhirnya Elena menahan bau belerang dan kami memutuskan untuk gak berlama-lama di sini. Habis foto-foto langsung menghindari kawah, karena emang sebau itu sih. Yang penting rasa penasaranku terhadap kawah gunung berapi udah hilang, karena jujur aja ini pertama kalinya aku pergi ke sebuah kawah aktif. Masih gak nyangka sih bisa melihat lumpur panas meletup-letup di depan mata. Terus lihat deh asapnya, keren banget gak sih? Tapi ya gitu, baunya gak enak banget sumpah. Meskipun baunya gak enak, tapi belerang punya manfaat yang baik untuk kulit loh, seperti untuk jerawat, panu, dan lain-lain. Hayo, siapa yang punya masalah kulit? Cobain deh pakai belerang. Di antara kawah-kawah lainnya di Dieng, Kawah Sikidang adalah yang paling mudah dicapai dan dinikmati karena terletak di tanah datar. Itulah sebabnya Kawah Sikidang jadi salah satu wisata unggulan di Dieng. Udah puas foto-foto, lihat kawah, sekarang saatnya balik ke parkiran karena kami mau lanjut ke destinasi berikutnya yaitu Batu Pandang Ratapan Angin. Ya beginilah kalau berwisata alam bareng bocil, nggak jelas banget ya moodnya. Sebentar pengen jalan, sebentar pengen gendong. Sepertinya Elena lapar sih, soalnya tadi pagi dia cuma makan sedikit. Untungnya sebelum keluar ke parkiran ada pasar yang jual oleh-oleh nih. Mau beli cemilan buat Elena dulu deh. Wah ternyata ada yang jual batu belerangnya juga loh buat pengobatan kulit. Kalau ke Dieng pasti nemu banyak penjual karika. Tahun lalu waktu ke Dieng udah pernah coba sih, tapi lupa gimana rasanya. Akhirnya beli lagi karena penasaran sama rasanya. Jadi karika itu masih satu family sama buah pepaya guys, cuman ini ukurannya kecil. Dan merupakan makanan khas Dieng Wonosobo yang sering diolah menjadi manisan. Kami juga beli teh tambi, teh asli Wonosobo yang punya banyak manfaat, salah satunya menurunkan kadar kolesterol. Terus beli kentang juga, karena dari tadi tuh banyak banget yang jualan ini. Ternyata Dieng merupakan penghasil kentang terbesar di Jawa Tengah loh. Yang ini kentangnya diolah pakai tepung gitu, jadi bentuknya besar-besar dan panjang. Kaget juga, ternyata enak banget guys. Kalau hangat mungkin lebih enak lagi nih. Tebal sekali kentangnya. Enak kentangnya, tebal. Nah, sekarang mampir buat beli tempe kemul, makanan khas dari Wonosobo juga. Sekalian nyobain kentang yang lain nih. Ini kentang goreng biasa sih. Ada yang jual comay juga, tapi nggak beli karena udah kebanyakan. Yang ini kentangnya kurang suka sih aku. Udah dingin juga kentangnya. Enakan yang besar-besar tadi. Terus nggak lupa beli souvenir guys. Ini beli gelas stainless gitu, ada tulisan Welcome to Dieng. Terus beli magnet kulkas juga. Ini bisa jadi pembuka botol, jadi nggak hanya sebagai pajangan di kulkas. Nggak sampai-sampai nih parkirannya nih. Belanja terus. Akhirnya sampai juga di pintu keluar. Akhirnya Elena udah mulai kenyang dan tenang karena udah ngemil kentang tadi. Sekarang mau cobain karika. Yummy. Ternyata enak loh, rasanya unik gitu. Tekstur dan rasa gak kayak pepaya sih menurutku. Tapi enak, kalau dingin pasti lebih enak dan segar. Next, kami mau ke Batu Pandang Ratapan Angin. Waktu tempuhnya cuma 8 menit dari Kawah Sikidang. Di sini adalah tempat untuk melihat keindahan Telaga Warna dari ketinggian, jadi kami harus naik dulu ke atas. Kasian juga mama mertuaku, aku aja capek apalagi mama mertuaku. Tapi aku suruh mama mertuaku buat pelan-pelan aja sih. Untungnya anakku suka naik tangga, jadi dia nggak minta gendong lagi. Dari loket masih ada tangga lagi ternyata, bener-bener perjuangan guys. Dan akhirnya sampai di spot utama. Ada awal langsung takut. Aduh. Rasa lelah terbayarkan ketika udah lihat pemandangan dari atas ini guys. Keren banget. Di balik keindahannya, ternyata tempat ini menyimpan kisah sejarah yang cukup sedih. Yaitu tentang perselingkuhan seorang putri yang cantik jelita dengan orang ketiga. Pangeran atau suaminya pun murka dan mengutuk mereka jadi batu. Konon katanya jika angin bertiup dengan kencang selalu menimbulkan suara-suara aneh yang kemudian dikaitkan dengan suara ratapan dari kedua batu tersebut. Itulah yang membuat kawasan ini disebut Batu Ratapan Angin.
Sebenarnya ada beberapa spot foto menarik di sini, tapi kami cari tempat yang aman buat anak-anak aja. Jadi kita bisa lihat dua telaga dari atas sini guys, Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Disebut Telaga Warna karena warna airnya bisa berubah-ubah. Fenomena ini terjadi karena air telaga mengandung sulfur yang cukup tinggi, sehingga saat sinar matahari mengenainya jadi tampak berwarna-warni. Sedangkan Telaga Pengilon memiliki air yang jernih seperti cermin dan gak mengandung belerang sehingga warnanya cenderung tetap dan tidak berubah-ubah layaknya Telaga Warna. Sekarang aku mau nyoba naik ke atas sana guys. Agak serem sih di sini karena tinggi banget dan banyak tanjakan gitu. Yang bawa anak kecil harus hati-hati ya. Di atas sini nggak ada pembatas juga soalnya. Namanya siapa ya? Ini namanya Bubu, burung hantu putih yang siap menemani kalian berfoto. Foto sama Awal, ya? Iya. Iya sama Awal ya. Sambil duduk yuk. Aku mau coba ajak Bubu foto bareng Elena nih. Elena sebenarnya suka Awal kok, cuman mungkin dia takut kalau dekat-dekat kayak gini. Ternyata ada dua owl di sini guys. Kalau mau foto bisa bayar seikhlasnya aja kok. Ya. Ya Awal. Sekarang kita udah sampai di Telaga Warna dan Pengilon. Iya ya, dulu perasaan tinggi. Perasaan tahun lalu air telaganya tinggi guys, sekarang jadi surut gini. Katanya sih karena musim kemarau. Ya juga sih, dulu kami kesini waktu musim hujan soalnya. Jujur aku nggak tahu kalau ada kawah bernama Si Kendang di sini, dan aku nggak berhasil nemuin info seputar kawah Si Kendang di Google guys. Jadi nggak bisa kasih info juga ke kalian. Di sepanjang jalan ada banyak tenda dengan meja dan kursi, dan ada beberapa stand UMKM. Udara di dalam kawasan ini sejuk banget guys, padahal di luar tadi panas dan gerah banget. Ada peringatan untuk berhati-hati di sekitar kawasan Kawah Si Kendang ini guys. Sepertinya kawahnya ada di sana guys, yang dipagarin itu. Yang jelas kawahnya itu nggak meletup-letup kayak kawah Si Kidang. Berasa lagi ada di pantai nggak sih? Di pantai. Iya. Setelah pos foto-foto di sini, sekarang kami mau lanjut explore Telaga Warna. Tadi mama mertuaku beli buras, katanya murah dan enak. Suamiku jadi kepengen beli juga, harganya cuma 1.500-an aja loh. Ini aku beli yang ayam dan suamiku beli yang tempe. Mana tempe? Ternyata isinya dikit banget guys, tapi sesuai lah ya sama harganya. Yang penting enak kok. Ini kami lagi nostalgia guys. HP kami tuh dicuri orang gak lama setelah pergi ke Dieng. Memori waktu di sini ikutan hilang. Jadi kami mau mengulang foto di dermaga yang itu. Sayangnya telaganya surut gak kayak tahun lalu guys. Tapi ya it's okay lah. Foto ya? Mau?
Lihat ya, jadi gersang gitu, padahal dulu cantik banget pas air telaganya penuh. Kayaknya kalau ke Telaga Pengilon masih harus jalan lagi ke sana. Karena udah lapar, kami sampai lupa ke sana. Ini malah balik ke arah pintu keluar. Mama mertuaku baru aja foto pakai jasa foto yang ada di sini. Harganya cuma 5.000 guys. Jadi kami mau foto juga deh. Mau kupajang di frame yang ada di kamar. Nih, dah. Ya. Karena udah siang, kami mau lanjut having lunch di salah satu kedai mie ongklok yang cukup populer di sini. Mie ongklok juga salah satu makanan khas Dieng. Kalau kalian kesini, jangan lupa cobain ya. Sebenarnya udah pernah cobain mie ongklok tahun lalu, tapi lagi-lagi udah lupa sama rasanya. Jadi sekarang aku mau cobain mie ongklok yang topping bakso. Nah, kalau sate ayam ini pesanan mama mertuaku, kayaknya enak ya. Lihat satenya mama mertua, jadi kepingin sate juga. Jujur aku baru ingat kalau ternyata mie ongklok itu tekstur kuahnya tuh kental kayak gini guys. Terus uniknya lagi ada topping saus kacang dari bumbu sate. Emang enak ya digabungin sama pentol. Harusnya pesen yang topping sate gak sih? Ternyata enak kok guys, tapi aku tetap penasaran sama sate ayamnya. Jadi ini aku nyobain sate ayamnya mamaku. Ternyata enak juga. Cuman aku rasa lebih cocok kalau pakai sate ayam sih daripada pentol. Pokoknya selama anak aku makannya lahap, berarti itu enak guys. Oh my god. Oh my god. Aduh. Lalat. Masak. Iya, lalat. Sumpah aku mual banget, aku langsung protes ke pelayannya dan mereka langsung inisiatif untuk memberi mie yang baru sebagai tanda permintaan maaf. Tapi ini bukan perkara itu sih, aku berharap kedepannya mereka lebih hati-hati lagi dalam menyajikan makanan. Meskipun memang di musim kemarau lalat jadi lebih banyak bermunculan. Untungnya suamiku bawa obat diare, jadi aku langsung minum obat untuk mencegah diare. Sekarang kami mau lanjut ke destinasi wisata terakhir untuk hari ini. Mahaskai Batu Angkruk merupakan tempat wisata instagramable dan populer di kawasan Dieng. Destinasi ini terkenal dengan pemandangan yang memukau. Berada di area puncak hutan dan lembah, tempat ini menjadi salah satu spot favorit untuk menyaksikan keindahan matahari terbenam atau sunset. Di sini kita juga bisa nongkrong sekaligus berselfie karena banyak banget spot foto yang disediakan oleh pengelola wisata. Sambil menunggu sunset tiba, kita bisa duduk bersantai sambil menikmati minuman hangat di beberapa area duduk seperti kursi, beanbag, dan area yang mirip dengan sangkar burung ini. Nggak kerasa hari udah sore. Pergi ke Dieng emang nggak cukup kalau hanya sehari. Masih banyak tempat yang belum kami kunjungi nih. Sayangnya ada beberapa tempat yang harus kami skip dulu karena kurang ramah anak. Tapi aku bersyukur bisa kembali ke sini dan mengulang memori yang hilang sekaligus mengenalkan Elena pada keindahan alam Dieng. Hei, nggak bisa diem. Gerak terus ya. Kami memutuskan untuk nggak menunggu sunset guys, karena udah capek banget mau istirahat, jadi kami memutuskan untuk langsung ke tempat penginapan.
Di video selanjutnya, aku mau room tour dan share pengalaman selama menginap di penginapan kedua kami. Kami akan menginap di sebuah kabin di daerah Wonosobo. Kami juga akan melanjutkan wisata ke Telaga Menjer dan lanjut ke Magelang. Karena kami mau ke Candi Borobudur, guys. Nah, ini Tania. Jadi, jangan lupa buat subscribe supaya kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!